Oke, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam bab 3 yang masih seputar tentang magnet. Kali ini kita akan belajar tentang gaya Lorentz dan flux magnetics. Kita bisa lihat di sini ada judul kita yaitu gaya Lorentz dan flux magnetics, masih bersama saya Iren Vanessa Naibaho, mahasiswa PLP Universitas Jambi tahun 2020. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz pada kawat berarus itu dapat ditentukan arahnya dengan menerapkan kaidah tangan kanan, seperti gambar yang terlampir saat ini, di mana ibu jari itu menunjukkan sebagai arah arusnya atau I, kemudian jari telunjuk itu menunjukkan medan magnet atau B, dan jari tengah itu adalah arah gaya Lorentz-nya atau F. Dengan ketentuan pada kaidah tangan kanan ini adalah jika tangan kanan dibuka dengan ibu jari menunjukkan arah arus atau I, dan keempat jari lainnya dirapatkan menunjukkan medan magnet atau B, maka arah keluar dari telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz. Selanjutnya, kita harus pahami bahwa kuat arus listrik atau I dan induksi magnetik atau B itu membentuk sudut 90 derajat, memperoleh persamaan di mana F sama dengan B dikali I dikali L. Sedangkan apabila kawat penghantar berarus membentuk sudut antara arah arus dan arah medan magnet, maka rumus yang kita pakai adalah F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin alfa. Dengan keterangan yaitu F adalah gaya Lorentz dengan satuan N atau Newton, I adalah kuat arus melalui penghantar atau satuannya itu ampere disimbolkan dengan A, dan L adalah panjang kawat penghantar dengan satuan meter disimbolkan dengan M kecil, dan B adalah medan magnet atau Wb per meter persegi. Selanjutnya itu ada contoh soal berdasarkan persamaan yang sudah kita lihat tadi, yaitu suatu kawat penghantar dengan panjang 50 kali 10 pangkat min 2 meter berada dalam medan magnet sebesar 45 kali 10 pangkat min 3 Tesla dan dialiri arus listrik sebesar 66 kali 10 pangkat min 2 ampere. Maka tentukan besar gaya Lorentz yang dihasilkan. Kita bisa kerjakan dengan cara menyusun dulu apa yang diketahui. Di sini diketahui L itu panjang sebesar 50 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian B-nya 45 dikali 10 pangkat min 3 Tesla atau medan magnetnya. Kemudian I atau kuat arusnya adalah 66 dikali 10 pangkat min 2 ampere. Nah, yang ditanya adalah F atau gaya Lorentz-nya. Sesuai dengan rumusnya yaitu F-nya sama dengan B dikali I kali L. Kita masukkan semua angkanya mulai dari B 45 kali 10 pangkat min 3 Tesla, kemudian I 66 kali 10 pangkat min 2 ampere, dan L 50 kali 10 pangkat min 2 M. Kita cari 45 dikali 66 dikali 50, hasilnya adalah 148.500, sehingga untuk pangkat kali 10-nya itu karena ini perkalian maka pangkat dijumlahkan, yaitu min 3 tambah min 2 tambah min 2 sama dengan min 7, sehingga dikali 10 pangkat min 7 Newton. Sedangkan untuk persamaan yang kedua, dengan contoh soal, suatu kawat penghantar dengan panjang 23 kali 10 pangkat min 2 meter berada dalam medan magnet sebesar 15 kali 10 pangkat min 3 Tesla, membentuk sudut 60 derajat dan dialiri arus listrik sebesar 16 kali 10 pangkat min 2 ampere. Tentukan besar gaya Lorentz yang dihasilkan. Nah, kita susun juga diketahuinya, yaitu panjang atau L itu 23 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian B-nya atau medan magnet itu 15 kali 10 pangkat min 3 Tesla.
Kemudian I atau arus listrik itu 16 kali 10 pangkat min 2 ampere. Nah, di sini ada sudut 60 derajat. Kita masukkan alfa sama dengan 60 derajat. Sesuai dengan yang di soal, yaitu ditanya gaya Lorentz, maka ditanya itu F. Nah, untuk menjawabnya, kita pakai rumusnya. F sama dengan B dikali I dikali L sin alfa. Di mana kita masukkan juga angkanya. F sama dengan B, yaitu 15 kali 10 pangkat min 3 Tesla, dikali I, 16 kali 10 pangkat min 2 ampere, dan dikali dengan L, 23 kali 10 pangkat min 2 meter, dimasukkan sin 60 derajat. 45 dikali 16 kali 23 kali sin 60 hasilnya 4780,5, sedangkan pangkatnya dijumlahkan diperoleh min 7 sehingga hasilnya gaya Lorentz sebesar 4780,5 kali 10 pangkat min 7 Newton. Nah, untuk selanjutnya itu tentang gaya pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Jika muatan sebesar Q bergerak dengan kecepatan V dalam sebuah medan magnet homogen atau B dengan arah V atau kecepatan tegak lurus dengan arah B atau medan magnet, maka gaya yang bekerja pada suatu muatan dapat dirumuskan FL sama dengan B dikali Q dikali V dengan keterangan F adalah gaya Lorentz-nya atau N, Q adalah muatan listrik atau C, L adalah panjang kawat penghantar atau M, B medan magnet atau satuannya Wb per meter persegi, V kecepatan gerak muatan listrik meter per sekon, dan alfa itu adalah sudut yang dibentuk. Nah, tapi jika arah V dan B itu membentuk sudut, maka rumus yang digunakan adalah FL sama dengan B dikali Q dikali V dikali dengan alfa atau besar sudutnya. Nah, ini adalah gambar di mana ketika perputarannya yang ke kiri itu menunjukkan kecepatan gerak muatan berupa positif, dan ke bawah adalah gayanya, dan yang ke arah kanan itu adalah kecepatan dengan muatan negatif, yang ke bawah adalah gaya, dan di sini ada yang bersimbolkan X, ada medan magnetnya. Kemudian kita masuk gaya antar dua kawat sejajar berarus. Medan magnet dapat ditimbulkan di sekitar kawat berarus listrik, karena kawat berarus yang diletakkan di daerah bermedan magnet itu akan timbul suatu gaya. Nah, gambarnya seperti ini. Di sini ada gaya pertama terhadap gaya kedua, dan ada gaya kedua terhadap gaya pertama, di mana di sini hasilnya adalah tolak-menolak. Di sini ada medan magnet yang kedua, medan magnet yang pertama. Kemudian ini juga sama, ada gaya pertama dan gaya kedua yang keluar, kemudian ada gaya kedua dan gaya pertama yang keluar. Ini dari dalam keluar, sementara gambar A adalah dari luar ke dalam, tapi hasilnya tetap tolak-menolak. Nah, besar gaya yang ditimbulkan dapat dirumuskan sebagai berikut. Kita perhatikan, F sama dengan μ0 dikali I1 kali I2 per 2pi kali A dikali dengan L, di mana gaya sama dengan besar μ0 atau 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM dikalikan dengan kuat arus yang pertama dikali kuat arus yang kedua, lalu per 2pi dikali dengan jarak kedua kawat. Setelah itu dikali dengan L yang adalah panjang kawatnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam flux magnetik. Nah, ini adalah gambar seorang penemu teori flux magnetik yang mana dia adalah Michael Faraday. Michael Faraday ini adalah penemu flux magnetik yang menggambarkan medan magnet sebagai garis-garis yang dinamakan garis-garis medan magnet. Garis-garis medan magnet yang semakin rapat menunjukkan medan magnet itu semakin kuat.
Jadi semakin rapat garis-garis medan magnet yang terbentuk, maka kekuatan medan magnet itu semakin besar. Di sini ada gambarnya pada sebuah penampang. Dilihat fluk magnet dinyatakan sebagai banyaknya garis medan magnet yang dilingkupi oleh suatu luas daerah tertentu dalam arah tegak lurus. Kita lihat di sini semuanya tegak lurus, medan magnetnya mengarah ke luar sehingga di antara garis normal dengan garis medan magnet itu ada sudut yang dibentuk. Selanjutnya, fluk magnet dinyatakan dalam suatu persamaan, di mana fluk magnet sama dengan A dikali B kali cos theta. A ini adalah luas penampang, dan B ini adalah kuat medan magnet, dan theta adalah sudutnya. Dan kita peroleh rumusnya semuanya dikali lurus karena berbanding lurus. Nah, untuk lebih pahamnya, berdasarkan persamaan-persamaan yang sudah kita pelajari, nah kita bisa ikuti contoh soal. Untuk persamaan pertama yang ada di dalam gaya Lorentz. Nah, kita lihat. Di sini ada soal, suatu permukaan datar dengan luas 8 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat 2 berada pada medan magnet 5 dikali 10 pangkat min 1 Tesla yang membentuk sudut sebesar 30 derajat. Hitunglah besar fluk magnet yang terjadi. Nah, kita gunakan dulu sistematis untuk membuat diketahuinya berdasarkan lambang-lambang yang sudah ditentukan, yaitu diketahui A yang adalah luas penampang sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 2 meter pangkat 2. Kemudian ada B yang adalah medan magnet. Nilainya 5 dikali 10 pangkat min 1 Tesla. Lalu ada sudutnya yaitu 30 derajat. Sama dengan A dikali B kali cos theta. Nah, kita masukkan angkanya. A 8 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat 2 dikali 5 kali 10 pangkat min 1 Tesla sesuai dengan nilai medan magnet dan dikali dengan cos 30 derajat. Hasil yang kita peroleh adalah 34,64 kali 10 pangkat min 3 WB. Nah, sekian untuk materi yang bisa disampaikan untuk hari ini. Nah, selanjutnya silakan cek Google Classroom masing-masing untuk mengetahui tugas-tugas yang diberikan dan sistem pengerjaan beserta pengumpulannya. Jangan lupa pahami terus video ini supaya materi yang diajarkan itu dapat bermanfaat dan pengerjaan soal, ulangan harian, dan setiap tugas-tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik. Tetap semangat dan jangan lupa belajar terus agar tidak ketinggalan materi. Terima kasih.